Buka pintunya, Sarah. Emak masih berteriak sambil mengetuk pintu karena pintu belum dibukakan. Ririn tampak tegang sambil menoleh ke pintu, lalu ke arahku bergantian. Bisa dilihat ia mulai panik. Awas kalian, teriak, ancamnya, tetap menodongkan pistol. Kamu mau apa dengan semua ini? Aku berusaha mengajak Ririn komunikasi agar ia lengah hingga aku bisa bertindak. Tiba-tiba bayiku menangis hingga pandangannya tertuju ke kamar. Lalu Ririn mencoba mendekati pintu kamar. Jangan sakiti anakku, Rin. Kalau kamu marah denganku, tembak aku. Ririn menghentikan langkahnya. Tentu aku akan menembakmu. Tapi sebelum itu, akan kumusnahkan buah cinta kalian biar aku menang. Astaga, ia tampak stres dengan ambisi berusaha memenangkan sebuah pertandingan. Bukankah ia seorang dokter hingga lebih tahu obat penyakit mental apalagi fisik? Sepertinya ilmu tidak berguna hingga ia terlihat sangat memprihatinkan. "Ma, ia mau nembak Dedek," bisik dia di belakangku. "Jangan panik, nak." Tok, tok, tok. "Sarah." Tok, tok, tok. "Kamu ngapain di dalam?" "Sarah, buka pintunya. Ini emak, keberatan bawa daging." Emak masih teriak memanggil sambil mengetuk pintu. Bagaimana aku menjawab kalau Ririn mengancam? Lagian aku takut ia menembak emak. "Awas kalau bergerak," ancam Ririn. Lalu Ririn membuka pintu sambil menodongkan pistol ke emak. "Masuk, jangan teriak atau aku tembak," ancamnya, hingga mata emak membulat melihat ke arah tangan Ririn yang memegang pistol. Pistol, emak mengalihkan pandangan padaku seperti bicara dengan pancaran mata. "Cepat masuk," gertaknya, hingga emak langsung melangkah masuk dengan pelan dan muka tegang. Itu pistol beneran." Emak menatap lagi ke tangan Ririn yang memegang pistol. "Mau aku cobakan tembak ke tubuhmu?" jawab Ririn ketus. "Oh, jangan, aku percaya. Yang sopan apa? Aku nih seumuran ibumu." Emak melangkah melewati pintu sambil membawa sepanci daging sapi. Astaga, emak masih juga berusaha mencairkan suasana ketegangan ini. Atau jangan-jangan ini? Tiba-tiba emak melempar satu panci daging itu ke wajah Ririn. Ririn tersandar ke dinding, mencoba mengelak. Ia seperti hilang akal. Lalu, dor! Satu tembakan mendarat ke atap rumah karena ia mencoba menghindari panci daging dari wajahnya. Sebelum ada tembakan berikutnya, aku mengambil teko air di meja dan melemparnya ke tangan Ririn. Seketika pistol terlepas, jatuh ke lantai, beserta air menyiraminya. Air hanya membasahi sedikit wajahnya saja. Dengan cepat, aku mengambil pistol itu. Sedikit kesulitan, karena gerakan ini membuat jahitan di perut ngilu. "Jangan!" teriak Ririn berusaha merebut pistol dariku. Akan tetapi, air di lantai membuat licin, hingga Ririn terpeleset terjengkang di lantai. "Rasain ini." Dengan gerakan cepat, emak mengambil panci daging di lantai, lalu memukulkannya ke kepala Ririn. Sakit!" teriaknya. "Rasain ini." "Makanya, jangan coba-coba melawan kami," geram emak. Belum juga berhenti memukul kepala Ririn dengan panci. "Tia, cepat ambil kain panjang di kamar," titahku. "Yah, Mah." Tia langsung berlari ke kamar. Sementara itu, emak tak henti-hentinya memukul kepala Ririn dengan panci. Bukan itu saja, emak juga mengambil daging mentah yang masih, lalu mengoleskannya ke wajah Ririn saking kesalnya.
Awas, teriak Ririn berusaha mengelak. Dasar nenek tua bau. Ia belum juga berhenti teriak. Begitupun emak juga tak hentinya melumurkan daging, lalu memukul kepala Ririn dengan panci. Ririn melawan, emak tak hilang akal. Rambut Ririn ditarik hingga ia kesulitan melawan. Tak lama kemudian, Tia keluar dari kamar membawa kain panjang yang biasa digunakan untuk bedungan. Lalu kain itu aku gunakan mengikat Ririn agar tidak bisa bertindak lagi. Aku bisa saja menyeretnya keluar, lalu berteriak agar bapak dan teman-temannya datang. Tetapi itu sulit karena jahitan di perut terasa sangat ngilu. Sementara emak, aku takut emak kalah tenaga atau Ririn berhasil melarikan diri. Bantu aku ikat dia, mak, ucapku sambil melilitkan kain panjang ke badan Ririn. Butuh tenaga juga, karena Ririn mencoba melawan hingga perutku terasa ngilu. Beres itu, mak suka yang ginian. Biar tuh tukang onar segera dihukum. Tangisan bayiku belum juga berhenti. Aku, Tia, dan emak berusaha mengikat Ririn karena ia mencoba melawan, bahkan kakinya berhasil mendarat ke kakiku. Plak! Tanpa ragu, emak menampar Ririn. Saking kesalnya karena susah diikat. Ibarat memegang belut, licin dan sulit sekali. Beraninya kamu menamparku, nenek gila, caci Ririn ke emak. Kamu yang gila, ngakunya dokter tapi stres karena satu lagi. Bodoh. Emak pun tak mau kalah. Apa? Kamu bilang aku bodoh? Terus apa lagi kalau bukan bodoh? Bego, oon, geram emak sambil menyisingkan lengan. Ririn berusaha menendang emak, tetapi sia-sia karena sudah terikat dan emak berhasil menghindar. Akhirnya berhasil juga, ucap Tia sambil duduk bersandar ke dinding. Keringatnya bercucuran. Kasihan anakku yang baru datang sudah disuguhi kejadian ini. Mak, aku mau menyusui dulu, ujarku. Tia, tolong mama lap lantai. Iya, mah. Emak akan panggil bapak. Emak mau keluar. Tunggu, mak. Jangan tinggalkan dia. Takutnya nanti ikatan itu lepas. Biar dia aja yang panggil, mak. Sebenarnya jahitan di perut sangat ngilu, hingga aku masuk kamar berusaha menyembunyikan rasa sakit dari Tia. Aku tak mau ia khawatir. Bahkan saking ngilunya, menarik napas pun harus pelan agar tidak membuat gerakan di perut. Ya Tuhan, sakit sekali. Aku beringsut ke pintu sambil menyusui anak. Terlihat Ririn bersandar di dinding dengan badan terikat. Menyadari aku di ambang pintu, ia langsung menoleh. Ha. Kamu kira aku akan diam aja dengan perlakuan kalian? Lihat nanti, kakakku akan membayar pengacara hingga kalian kaum miskin akan melihat aku bebas. Akan kubuat kalian menderita lagi. Ha. Ririn terlihat seperti orang stres, bicara dengan tawa besar, tetapi air matanya berjatuhan. Wajahnya kotor karena daging menempel, dan bau parfumnya sudah berubah dengan bau anyir daging. Ini contoh orang yang gak beriman. Katanya dokter dan berpendidikan tinggi, tapi gila gara-gara satu lagi. Dasar bodoh. Emak mengulangi ucapan yang tadi telah diucapkan. Mungkin saking geramnya dengan Ririn. Awas kau ya, setelah kasusku ini selesai, akan ku beli tempat pemotongan sapi ini agar kalian tak punya mata pencarian. Lagi-lagi, Ririn membanggakan uangnya bisa melakukan apa saja. Apakah seperti ini orang-orang berduit yang sombong? Sebenarnya aku kasihan padamu, Rin. Kamu memendam kebencian terlalu dalam
hingga melakukan sesuatu di luar akal sehat. Apa kamu nggak mikir telah mencoreng nama baikmu? Jangan ceramai aku lebih pintar darimu. Jadi nggak usah banyak bicara. Dibilangin melawan, dasar otak oon, ujar emak sambil memukul lagi Ririn dengan panci. Sakit, teriak Ririn dengan mata melotot ke emak. Mau aku pukul lagi? Emak mengangkat panci seolah mau memukul lagi. Awas kau nenek gila, kamu bikin aku geram ya. Lalu emak mengambil satu bongkahan daging di lantai dan mengoleskannya ke mulut Ririn. Ririn menutup rapat mulutnya. Mau menghindar tidak bisa. Berani kamu katakan aku nenek gila lagi, akan aku oleskan cabe, ancam emak, hingga Ririn terdiam dengan wajah kesal. Tak lama kemudian bapak dan rombongan teman-temannya datang. Mereka terkejut melihat Ririn terikat. Kok bisa gini, Mak? Tanya bapak. Emak menjawab, menjelaskan panjang lebar. Ada yang menyimak dan ada yang sibuk buat video. Itu kan dokter Ririn yang sering nyumbang. Iya, dokter yang beri pengobatan gratis buat nenek gua. Wah, kok jadi gini? Cantik-cantik penjahat. Melihat itu semua, beberapa dari teman bapak merekam. Teman-teman bapak banyak yang masih muda-muda. Hanya bapak yang terlihat sudah beruban di antara mereka. Tunggu. Sebelum polisi datang, gua mau rekam buat channel YouTube. Iya ya, gua mau rekam juga buat live Facebook. Lo ada channel, Jang? Ada. Entar kalau video ini berhasil menghasilkan duit, lo gua traktir, Din. Wah, ayo kita rekam. Entar pilih yang mana yang bagus. Iya, lo bikinin gua channel juga lah, biar dapat duit. Entar kita bikin. Aku dan Tia melongo melihat teman-teman bapak antusias membuat video Ririn. Setahu aku, mereka bernama Ujang dan Udin. Seperti semangat 45, mereka sibuk dengan kamera ponsel masing-masing. Ya ampun. Jangan, kalian akan aku laporkan karena berani memviralkan aku. Jangan, teriakan Ririn tidak diraukan. Justru semakin Ririn berteriak, semakin semangat mereka merekam. Astaga, tak lama kemudian polisi datang. Pistol aku serahkan ke polisi sambil memberi keterangan. Ririn dibawa polisi. Bapak dan emak ikut juga karena memberi keterangan di kantor polisi. Sementara aku menolak pergi karena ada bayi. Tiba-tiba ponselku berdering. Tia, tolong ambilin ponsel mama di meja. Lalu Tia segera mendekati meja kamar. Dari nenek, Mah, sahut Tia. Nenek? Bukan nenek kampung, Mah. Mungkin mau jemput. Tapi Tia udah bilang mau nginap di sini. Segera aku jawab. Panggilan ponsel dari ibu mantan mertua. Halo, Bu. Sarah. Terdengar ibu mantan mertua menangis. Ibu kenapa nangis? Aneh, biasanya menelepon terdengar ceria. Arga meninggal, Sarah. Innalillahi. Bersambung.